Kita baca Tanqihul Qaul, ini adalah kitab paling indah, yakni kitab seorang ulama besar Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Satu-satunya ulama yang sampai ini hari belum ada kayak beliau, orang Indonesia yang bisa jadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau ini keilmuannya udah kagak diragukan. Bahkan beliau hafal Quran dan ribuan hadis. Makanya di dalam kitab Tanqihul Qaul pembahasannya ini hampir ada 40 bab. Dan setiap babnya adalah fadilah daripada amaliyah kita yang kita kerjakan setiap harinya. Mudah-mudahan ini memotivasi kita. Amin. Shallu ala Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari pengarang ini kitab. Amin. Al-babul awal, langsung kita bab yang pertama. Fi fadilatil ilmi wal ulama. Bermula bab yang pertama ini yaitu membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ulama itu disebutnya ahli ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibn Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka fi raqabatin. Masih semangat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, wahai Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, julusaka sa'atan fi majlisil ilm, duduk kamu sesaat, kalau bahasa kita 1 jam di majlis ilmu, la tamassu qalaman, kita kagak bawa pulpen, ya kagak bawa pulpen. Walau kagak bawa pulpen, walau kagak nyentuh pulpen, wala taktubu harfan, dan juga kita kagak nulis. Tuh, kagak bawa pulpen, kagak nulis. Walaupun kita duduk di majlis kagak bawa pulpen, gak bawa buku, gak nulis, khairun laka min itqi alfi raqabatin, kata Nabi, itu lebih baik daripada memerdekakan budak 1000 budak. Gede gak pahalanya? Woi, gede gak? Kuat nggak merdekain budak 1000? Jangan pakai 1000, atu aja kagak mampu. Sekarang perbudakan udah dihapus, alhamdulillah. Ingat dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melihat Bilal bin Rabah siksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, disuruh pindah agama, jangan ngakuin Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bilal bin Rabah saat itu masih apa? Budak belia, sampai terus ahad, tetap Allah. Nama Allah selainnya disebutnya apa? Ahad. Akhirnya tetap kagak bisa juga. Tetap istiqomah bertuhankan Allah. Akhirnya Abu Bakar lewat, ditebus. Harga tebusannya sampai berapa itu? Gede banget. Budak itu dulu mahal-mahal. Kalau 1000 budak kita merdekain, pahalanya gede apa kagak itu kira-kira? Gede apa kagak? Mudah-mudahan duduk kita dapat pahala besar nih. Amin. Amin. Wa nazzaraka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Masih terus? Dan engkau memandang kepada wajah orang alim itu lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah di jalan Allah dengan membeli apa? 1000 ekor daripada kuda. Tuh jamaah, beli kuda berapa duit? Satunya kuda berapa kuda? Kuda berapa duit sekarang kuda? Pernah lihat kuda kagak sih? Kayaknya kagak ada yang tahu harga kuda. Jamaknya harga kuda. Harga kebo sekarang berapa atunya? Kebo. Kebo. Berapa harga kebo? Nah, sekarang
Jawab. Cepet. Ini sesebut-sebutnya nih. Mentang-mentang kemarin dapat amplop satu orang cepet kali. Masih mending ente dapat, saya kagak. Yang pertama, intinya satu ekor kuda mahal apa kagak? Mahal daya. Itu sampai 1000 ekor kuda yang disedekain buat orang yang jihad di jalan Allah pahalanya. Cuman lihat wajah guru-guru ente, para habaib, para kiai, para ulama di majelis ilmu. Shallallahu alaihi Muhammad. Terusin. Kita baca aja ya, biar dapat perannya. Salamuka 'indal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Tuh, ada lagi. Engkau mengucap salam kepada orang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ada yang nanya, guru, itu hadisnya sahih apa kagak? La ilaha illallah. Ini Syekh Muhammad Nawawi, bukan ulama kaleng-kaleng. You understand? Kalau ada orang yang nanya itu hadis sahih apa kagak, mohon maaf lahir batin. Yang nulis ini orang ahli hadis, ahli ilmu, ulama yang wali yang ulama, yang warasatul anbiya. Sebab ulama nanti ada lagi, ada yang ulama yang warasatul anbiya, ada al-ulama usu, ulama yang jahat. Ulama jahat itu mirip kelakuannya kayak dajjal. Bentuknya ulama, kelakuannya lebih iblis daripada iblis. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Makanya jangan tertipu sama pakaiannya mentang-mentang. Ya, maksudnya gimana tuh? Jangan tertipu sama pakaian guru Aang. Taltul. Ini kan sama kayak sorban ini. Ya. Terus pakai peci putih saya nih. Jangan tertipu sama saya. Ente nganggap wah guru Aang udah mulia buat dia. Belum tentu. Jangan-jangan ente lebih mulia dari guru Aang. Betul? Tuh kan betul lagi. Shallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya jangan tertipu dengan casing. HP cakep bener casingnya. Pas udah aja bontok dalamnya. Gedeg gak kita beli HP begitu? Ya Allah, casing cakep buat bang, berapa ini? Udah sama situ mas saya kasih dah 300. Udah bener 300 ini bang? Iya, girang mau sampai rumah aja. Yuk, kabelnya pada acak-acakan. Casingnya rapi, tapi dalamnya tidak rapi. Makanya pentingnya ngaji itu ngerapiin dalam sebenarnya. Orang kalau tahu makna ngaji sesungguhnya, tazkiyatun nafs, bersihin jiwa, bersihin hati. Bukan nyari cewek, nyari bini. Apalagi nyari bini, nyari laki. Taltul belum laku ente. Tapi tidak sedikit juga anak majlis nikahnya sama anak majlis. Itu saya girang saya. Anak majlis ketemu jodohnya anak majlis. Ya kan? Anak santri ketemu sama santriwati lah. Masa santri sama santri? Wah, ini parah ini. Masa santri sama santri? Ya Allah, naudzubillah. Santri ketemu santriwati, ikhwan ketemu akhwat. Ya, pengen? Amin apa? Ya robbal. Pokoknya udah, orang duduk di majelis ilmu pahalanya gede apa kagak? Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Terusannya apa nih? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wira'in. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Orang ahli fikih nih ya, satu orang ahli fikih yang mutawarri'un, yang wara, asyaddu 'ala syaitan, itu lebih ditakutin sama setan daripada apa? Orang ahli ibadah cuman bodoh. Dia ini ibadah baik, orang alim tidur aja ditakuti nama siapa? Setan. Pernah dengar Umar bin Khattab radhiyallahu an, waktu Umar bin Khattab lagi jalan di padang pasir, bekas telapak kakinya aja udah bekas 3 hari yang lalu, setan masih kocar kacir bekas niat telapak kaki. Saking berwibawanya orang ahli ilmu dan yang wara. Sallallahu alaihi Muhammad.
Ada orang alim, ada orang abid. Alim itu orang yang berilmu, abid orang yang disebut ahli ibadah. Kalau abid doang tanpa ilmu, akhirnya ibadahnya dilakukan tanpa ilmu. Tidak sedikit ahli ibadah tersebut mardudatun la tuqbalu. Ibadah kudu pakai ilmu. Ente puasa pakai ilmu enggak? Pakai ilmu enggak? Tahu-tahu aja, ya Allah guru saya puasa kalau lupa ngapa? Lagi puasa saya kelupaan guru makan nasi padang sepiring. Itu bukan lupa PA, itu namanya apa? Emang puasa memang lapar Ustaz. Itu mah hilap. Itu bukan hilap. Hilap lupa apa sepiring bangetan. Belajar dengan kita terus mengkaji dan mengaji, ilmu akan yazid, bertambah. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah bertambah keimanan kita kepada Allah. Kalau udah iman bertambah, makin khauf, takut sama Allah. Jamaah, mudah-mudahan iman kita bertambah, amin. Jadi orang yang disebut ahli fikih, walaupun satu orang, itu lebih ditakutin daripada orang ahli ibadah. Banyak tapi jahil, bodoh. Ibadah doang, tonggang-tonggeng, tapi bacaannya banyak yang salah. Atau dibacanya bener, cuman otaknya melayang kemana baik. Sujud mah sujud, yang dipikirin mah ya Allah, ya Allah, kunci motor masih nyangkut gitu. Apa baik dipikirin? Ada mikirin, ya sendal gue hilang maka kemana, paling cakep ini di sini. Ada begitu, ada mikirin sembahyang yang dipikirin, muka dia baik dipikirin, dibayang. Na'udzubillahi min. Ya. Satu lagi ya, terus ini nih, ntar yang ceramahnya mak Ustaz Sobari sama Usluk, atau ntar sambutan Pak Ketua kita buat motivasi kita. Ini suara saya bener-bener lagi tumben ini, lagi anu nih, mudah-mudahan sehat ini, amin ya robbal. Fadlul alim 'alal 'abid tuh kafadlil qamari lailatul badri 'ala sairil kawakibi. Kata Nabi dalam sabdanya, keutamaan orang alim atas orang yang abid itu seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh apa? Bintang. Bintang sokengkean sama bulan purnama atuh, terangan mana? Terangan mana? Itu ibarat ulama dengan ahli ibadah. Makanya orang kudu tahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamu ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Tuh. Nabi bersabda juga dalam sabda beliau apa? Barang siapa yang belajar mencari ilmu, dia baru niat doang nih, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, qabla ayyahtua, sebelum dia melangkah itu udah dirontokin dosanya. Tapi dosa di sini dosa kecil ya, dosa kecil, bukan dosa ente ke apartemen dua-dua. Paham nggak maksudnya? Ada yang begitu, ada anak majelis ke apartemen. Oh no, CP apa tuh CP apaan sih? Jamnya salah-salahan. Ini kayaknya maling, teriak maling ini. CP apa sih? CP saya juga baru denger. CP itu apa? Salah. Mudah-mudahan ente benernya jangan cuma di majelis, tapi benernya terus merasa apa? Muraqabah. Apa muraqabah? Merasa dipantau sama Allah. Jangan merasa dipantau di masjid doang. Dimanapun kita pergi, kita tidak pernah lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Sallu ala Muhammad.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukarramuna. Muliakanlah olehmu akan ulama, maka sesungguhnya mereka, kata Nabi, di sisi Allah itu disebutnya kurama. Kurama itu istilahnya apa? Kalau dibilang mukhtar, orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Mukarramuna, dia itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ulama yang benar-benar ulama. You understand? Ulama yang istiqomah, kayak guru kita tuh, Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Al-Maghfurlah Kiai Haji Mahmud Maksum. Ini guru Mahmud sama Kiai Nur Ali kemana pergi perang selalu berdampingan. Saya diceritain sama guru Al-Maghfurlah, guru Sa'aduddin. Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Sa'aduddin pernah bercerita kemana Kiai Nur Ali, di situ ada Kiai Mahmud. Kiai Mahmud ini anaknya guru Maksum. Guru Maksum ini gurunya Kiai Haji Nur Ali. You understand? Mudah-mudahan besok Jumat ada yang ngikutin ini ziarah ya. Ba'da sholat Jumat bareng sama Pak Ketua dan IKAA. Kita jawab sama-sama insya. Cinta sama ulama, cinta. Siap bela ulama, siap jaga ulama. Tangannya diangkat, takbir. Ya ini lemes nih, takbir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ini ya, dibaca terusnya ini ya. Man nazara ila wajhil alim nazratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazari malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Singkatnya, siapa orang yang lihat wajah orang alim dengan pandangan apa? Senang. Dia niatin seneng aja ngeliat orang alim. Seneng doang, balasannya apa? Orang lihat orang alim senang biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan. Allah bakal ciptain tuh satu malaikat. Malaikat itu diciptain khusus buat siapa? Buat kita. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tuh malaikat selalu beristighfar buat kita. Enak gak kita kalau didampingin sama malaikat? Jamaah. Aduh. Wah, main HP. Enakan mana didampingin malaikat apa didampingin setan? Ini karena kan lagi rame anak-anak tuh pada cek hodam apa? Cek hodam. Emang hodam ente siapa? Hodam iya, mungkin hodam Yusril ya kodok. Hodam itu pendamping kita. Yang paling enak tuh kita merasa muraqabah kepada Allah aja udah. Ntar mau Allah utus malaikat tuh yang pada suka cinta doang, niat orang alim doang tuh, diciptain satu malaikat khusus. Malaikat itu sampai hari kiamat minta ampunan buat kita. Ini hadisnya. Kalau ente mau baca kitabnya, beli Tanqihul Qaul halaman 8 tuh. Kita baca yang anu aja pinggir-pinggirannya. Kalau dalamnya kelamaan. Lanjut ya. Lanjut. Shallu ala Muhammad. Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah fama'wahul jannah. Tuh, siapa orang, kata Rasulullah, yang memuliakan orang alim, maka sungguh orang tersebut memuliakanku, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang memuliakanku, wa man akramani faqad akramallah. Siapa orang yang memuliakan aku, kata Nabi, sama dengan dia memuliakan Allah. Dan siapa orang yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, itu orang nanti bakal ditempatin di surga. Amin, 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 amin. Dosa kita banyak apa kagak? Saking banyaknya dosa kita kagak kehitung jumlahnya. Betul betul. Dah, lanjut lagi ya. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nih ada hadisnya ketemu tuh yang tadi. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim aja itu lebih baik
daripada apa? Tidurnya orang alim lebih baik, lebih afdol dari ibadahnya orang yang bodoh. Orang bodoh, ini bocah ngobrolin apa sih ya? Wah, ini bocah baru nih ini ya. Kalau orang ahli ibadah tapi ilmunya kagak, itu lebih, maaf, walaupun dia lebih banyak jumlahnya, kagak bakal bisa nyaingi orang alim. Orang alim tidurnya aja ibadah, orang bodoh sholatnya aja masih kalah sama tidurnya orang alim. Orang alim tidurnya aja baca doa, bismillah, istighfar. Ahli ibadah sholatnya Allahu Akbar, kadang-kadang masih kecampur sama riya, sama sum'ah, sama ujub, kecampur sama nilai-nilai yang di situ bukan cuma Allah yang diniatin. Niatnya apa? Biar dibilang anak soleh. Apalagi dan sholat Idul Fitri digabung cowok cewek, woi, jualannya udah bajunya paling cakep di bawah, yang paling cakep pecinya baru, celananya baru, sarungnya baru, kokonya baru. Sembayang tarawih mah agak pernah. Puasa bang, itu cakep om baju bang, semangat banget. Orang belum nyampe udah nyampe sholat id. Pas ditanya udah puasa kemarin full, alhamdulillah. Mantap begini, nol habis. Kagak puasa pisan. Wah, kirain begini ngetop. Naudzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang benerin hati di sini, amin. Ya robbal, ya robbal. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Tuh, ini yang sering baca. Intinya begini, orang duduk di majelis ilmu, satu bab ilmu lebih baik daripada sholat sunnah. Tuh bukan 100 rakaat, tapi apa? Alfa rak'atin, 1000 rakaat. Kita ngaji satu bab ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Takbir, takbir. Tuh, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fa ka'annama zarani wa man safaha aliman fa ka'annama safahani. Siapa orang yang datangin tuh berziarah dia kepada orang alim seakan-akan dia sedang menziarahiku. Dan siapa orang yang apa? Berjabat tangan, bermusafah dengan orang yang alim, maka seperti dia berjabat tangan dengan tanganku. Jadi kita tuh kalau salaman dulu sama guru, sama habaib, saya begini contohnya, saya salaman sama Buya Kiai Nur Anwar, pernah salaman lagi sama siapa? Kiai Nur Ali. Kiai Nur Ali pernah salaman lagi sama siapa? Sama gurunya Syekh Kiai Haji Marzuki. Kiai Haji Marzuki salaman sama lagi gurunya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Ibnu Arabi, terus nyambung kepada sanad ilmunya sampai kepada babul ilm. Siapa babul ilm? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Lalu siapa pusatnya ilmu? Nabi kita Muhammad. Ana Madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku ini kotanya ilmu, kata Nabi, Ali itu pintunya. Maka belajar kudu punya sanad biar bersambung. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Demikian bacaan singkat kita. Mudah-mudahan besok bab 2 tentang fi fadilatil ilm, al-babusani fi fadilati la ilaha illallah. Bab kedua nanti akan bahas tentang keistimewaan, keutamaan mengucap la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berkahi kita.